Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jadi pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai desain startup financial technology yang kelompok kami rancang, yaitu aplikasi rumah dana. Nah, aplikasi rumah dana itu sendiri adalah aplikasi financial technology yang dirancang untuk membantu keluarga Indonesia mengelola keuangan secara bersama dalam satu platform digital. Nah, melalui aplikasi ini, setiap anggota keluarga dapat menabung bersama, memantau perkembangan dana, serta mengajukan dan menyetujui penggunaan dana secara transparan. Selain itu, Rumah Dana memanfaatkan teknologi AI untuk membantu menganalisis kondisi keuangan dan memberikan rekomendasi alokasi dana yang lebih tepat. Aplikasi ini juga penting karena masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki pengelolaan keuangan dan dana darurat yang memadai. Nah, oleh karena itu, aplikasi Rumah Dana ini hadir sebagai solusi untuk membangun kebiasaan menabung, memperkuat kerjasama dalam keluarga, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman saat menghadapi kebutuhan mendesak. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai alur penggunaan pada aplikasi Rumah Dana ini sendiri. Untuk step yang pertama ada pada registrasi keluarga. Nah, registrasi keluarga tersebut proses yang pertama dimulai ketika kepala keluarga sudah mengunduh aplikasi Rumah Dana ini sendiri. Kemudian membuat akun dengan mengisi data diri serta informasi dasar keluarga. Nah, akun ini akan menjadi pusat pengelolaan keuangan bersama seluruh anggota keluarga. Untuk step yang kedua adalah undang anggota keluarga. Nah, setelah akun berhasil dibuat, kepala keluarga mengundang anggota keluarga lainnya seperti anak yang sudah bekerja atau saudara juga yang ingin ikut berkontribusi. Nah, undangan ini dikirim melalui nomor telepon atau email. Kemudian setiap anggota melakukan registrasi untuk bergabung ke dalam satu grup keluarga. Nah, selanjutnya step yang ketiga itu ada store dana bulanan, yang dimana setiap anggota keluarga yang telah memiliki penghasilan diwajibkan menyetor minimal 15% dari pendapatannya setiap bulan ke rekening. Ke Rumah Dana itu sendiri, di mana setoran dapat dilakukan melalui transfer bank, e-wallet, atau QRIS. Aplikasi juga memberikan pengingat otomatis agar anggota tidak lupa melakukan setoran sesuai jadwal. Untuk selanjutnya, step yang keempat itu ada saldo dana keluarga. Nah, semua dana yang telah disetorkan akan terkumpul dalam rekening dana keluarga. Seluruh anggota juga dapat melihat total saldo yang tersedia, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan setiap anggota mengetahui perkembangan dana bersama. Step yang kelima adalah AI untuk menganalisis keuangan. Nah, setelah dana terkumpul, sistem AI akan menganalisis kondisi keuangan keluarga, seperti jumlah pemasukan, pengeluaran, pola menabung, serta tingkat kontribusi setiap anggota. Nah, berdasarkan analisis tersebut, AI memberikan rekomendasi pembagian dana. Misal, untuk dana darurat, dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, investasi, ataupun kebutuhan yang lain. Step yang keenam itu ada dashboard pada target keuangan. Dari hasil analisis AI ditampilkan dalam bentuk dashboard, yaitu pada halaman ini seluruh anggota keluarga dapat memantau perkembangan target keuangan secara real time, seperti persentase pencapaian dana pendidikan anak, dana darurat, atau target
dana yang lain. Selanjutnya itu ada pengajuan dana. Nah, apabila ada anggota keluarga yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, seperti biaya rumah sakit, pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya, anggota tersebut dapat mengajukan permintaan dana melalui aplikasi. Nah, pengguna mengisi tujuan penggunaan dana, nominal yang dibutuhkan, serta alasan pengajuan itu sendiri. Nah, yang step ke-8 itu ada persetujuan keluarga. Setelah permintaan dikirim, aplikasi akan mengirimkan notifikasi kepada seluruh anggota keluarga untuk melakukan voting. Nah, di mana permintaan akan dinilai berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem ini akan menghitung jumlah suara yang masuk untuk menentukan apakah permintaan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya ada sistem ya atau tidak. Di mana step yang ke-9A, apabila minimal 70% anggota keluarga memberikan persetujuan, maka sistem akan secara otomatis mencairkan dana ke rekening anggota yang mengajukan. Seluruh transaksi akan tercatat dalam aplikasi sehingga semua anggota dapat melihat riwayat penggunaan dana secara transparan. Setelah pencairan selesai, keluarga dapat melanjutkan pengelolaan keuangan dan melakukan setoran rutin pada bulan berikutnya. Selanjutnya untuk step yang ke-9B, yaitu apabila persetujuan kurang dari 70%, maka permintaan dana dinyatakan ditolak. Dana tetap tersimpan di rekening keluarga dan tidak dapat dicairkan. Anggota itu sendiri yang mengajukan dapat mengajukan kembali di kemudian hari apabila diperlukan atau setelah berdiskusi dengan anggota keluarga lainnya. Nah, untuk kesimpulan pada alur penggunaan rumah dana ini sendiri, yaitu di mana keseluruhan rumah dana dimulai dari registrasi keluarga, mengundang anggota, melakukan setoran dana, pengelolaan dana oleh AI, pemantauan target keuangan, hingga proses pengajuan dan persetujuan pencairan dana secara transparan. Dengan sistem ini, rumah dana membantu keluarga membangun kebiasaan menabung bersama, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Jadi sekian kelompok kami dalam pengajuan ide desain startup fintech, yaitu rumah dana, di mana rumah dana ini penting dalam pengelolaan keuangan keluarga untuk mewujudkan masa depan yang baik secara bersama. Ya, sekian, terima kasih.